Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yuli Susapila dengan NIM 002 kelas Manajemen SDMC yang akan menjelaskan tentang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama yakni pengertian pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan atau training adalah suatu proses pembelajaran yang melibatkan penguasaan keahlian, pemahaman konsep, pengetahuan terkait peraturan, atau perubahan sikap dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja seorang individu dan pekerjaannya. Pelatihan juga disebut dengan serangkaian program yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan individu dalam melaksanakan pekerjaan, baik secara individu, dalam kelompok, maupun sesuai dengan tingkat jabatan dalam organisasi ataupun perusahaan. Pelatihan ini juga merujuk pada semua kegiatan yang berkaitan tentang memberikan, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu. Sedangkan kalau pengembangan adalah proses persiapan individu untuk mengambil tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi pendidikan. Pengembangan juga bisa disebut dengan suatu usaha yang dilakukan secara formal dan berkelanjutan yang berfokus pada peningkatan dan penambahan kemampuan seorang pekerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelatihan dan pengembangan mengacu pada seluruh rangkaian program dan struktur, baik yang berada dalam maupun di luar pekerjaan, yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan, terutama dalam konteks peningkatan kinerja dalam pekerjaan dan peluang promosi karir. Selanjutnya ini perbedaan antara pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan adalah sebuah proses pendidikan yang berfokus pada keterampilan dan pengetahuan untuk melakukan tugas tertentu dalam pekerjaan yang saat ini. Biasanya, pelatihan juga lebih bersifat singkat dan praktis, dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan segera seperti pelatihan teknis atau pelatihan keamanan kerja. Dan selanjutnya ini pengembangan. Sedangkan kalau pengembangan adalah sebuah proses yang lebih luas yang berfokus pada pertumbuhan dan perkembangan individu untuk menghadapi tugas-tugas masa depan yang lebih kompleks atau tanggung jawab yang lebih besar dalam organisasi. Contohnya seperti keterampilan kepemimpinan, pemahaman strategis, pengembangan karir, dan pengembangan potensi individu. Jadi, perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa pelatihan lebih berfokus pada keterampilan dan tugas saat ini, sementara pengembangan lebih berfokus pada pertumbuhan individu dan persiapan untuk masa depan dalam organisasi. Dan selanjutnya yakni bentuk-bentuk pelatihan dan pengembangan. Di sini disebutkan ada 5 bentuk. Yang pertama yaitu pelatihan keahlian. Pelatihan keahlian atau skill training merupakan pelatihan yang sering dijumpai dalam organisasi. Program pelatihannya itu relatif sederhana. Kebutuhan atau kekurangan diidentifikasi melalui penilaian yang jeli. Kriteria penilaian efektivitas pelatihan juga berdasarkan pada sasaran yang diidentifikasi dalam tahap penilaian. Yang kedua yakni pelatihan ulang. Pelatihan ulang atau retraining adalah subset pelatihan keahlian. Pelatihan ulang berupaya memberikan kepada para karyawan keahlian-keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah, seperti tenaga kerja instansi pendidikan yang biasa bekerja menggunakan mesin ketik manual, mungkin harus dilatih dengan mesin komputer atau akses internet. Yang ketiga yakni pelatihan lintas fungsional atau cross-functional training yang melibatkan pelatihan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain dan pekerjaan yang ditugaskan. Dan selanjutnya yaitu pelatihan tim. Pelatihan tim ini merupakan bekerja karena terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Dan yang terakhir yaitu pelatihan kreativitas. Pelatihan kreativitas atau creativitas training berlandaskan pada asumsi bahwa kreativitas dapat dipelajari. Yang bermaksud, tenaga kerja ini diberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin yang berdasarkan pada penilaian nasional dan biaya dan kelayakan. Dan materi terakhir yakni pengembangan SDM dalam Islam. Dalam pengembangan SDM dalam Islam ini ada hal yang menarik yang bisa membedakan SDM dengan biasa, yaitu tujuannya. Dalam pengembangan SDM Islam menyebutkan tujuan yang khas yaitu meraih kejayaan dan kesejahteraan di akhirat. Di dalam Islam ini melatih dan mengembangkan sikap disiplin yang ketat yang mempunyai contoh yaitu sholat. Di dalam Islam juga mengembangkan sifat spiritual kepada penganutnya sehingga berjalan sesuai syariat agama. Bukan itu saja, sebuah contoh yang cukup mengesankan walaupun hanya contoh kecil, yaitu ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa iman yang kecil adalah menyingkirkan duri dari jalan. Emang ini cukup simpel tetapi memiliki makna yang lumayan dalam, di mana setiap muslim atau muslimah yang beriman harus memiliki kepedulian terhadap sesama dan lingkungan sekitar. Dari contoh tersebut, kita bisa menciptakan lingkungan yang sangat nyaman dan hangat yang penuh kepedulian terhadap sesama. Sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.